Tahun 2023 segera berakhir, diganti tahun 2024 yang diramal bakal penuh dengan peristiwa-peristiwa besar. Bencana alam diprediksi ikut memberi warna dominan di tahun depan. Bencana dikirimkan oleh semua elemen alam, mulai dari tanah, air, udara, hingga langit yang menghempaskan pesawat udara. Gunung meletus, gempa, hingga tanah longsor siap mengguncang. Apalagi akan ada pergantian pemimpin yang biasanya disambut dengan bencana alam. Lantas, benarkah akan ada artis mengalami kecelakaan akibat disantet istri kedua? Bagaimana dengan selebriti yang berurusan dengan kasus narkoba? Masihkah marak? Menuju tahun baru, hati-hati, banyak peristiwa tragis terjadi. Mulai tahun baru 2024, wajib mawas diri agar selamat dari gempuran bencana alam yang mengerikan. Semesta seperti sedang murka, sehingga mengirimkan semua peristiwa bentuk bencana. Peristiwa-peristiwa besar bakal menghiasi setiap perjalanan bulan. Sementara itu dari panggung hiburan juga muncul berita-berita menakutkan, termasuk kecelakaan maut yang menimpa seorang artis akibat disantet istri kedua. Memang tahun depan bertambah mencemaskan karena menyebarnya ilmu hitam di mana-mana. Tapi benarkah pergantian pemimpin juga akan disambut dengan bencana alam? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. 10 hari menuju pergantian tahun, banyak kabar duka yang disampaikan semesta. Hati-hati, sebab tahun 2024 akan menjadi tahun yang membuat merinding. Ada kesedihan panjang akibat 5 elemen alam mengalami masalah. Semesta mengalami situasi emosi yang mengakibatkan banyak bencana terjadi. Jujur, Mian tuh sedih dengan keadaan 2024. Bisa dibilang itu mati suri tahun depan itu, dimana semua kehidupan itu tuh berhenti bernafas. Tahun depan itu ada 5 elemen, yang dimana yang pertama, tanah sulit lagi untuk bernafas, longsor di mana-mana, air sulit lagi menyerap ke dalam tanah karena emosi tanah itu sudah tidak bisa diduga lagi. Masih soal bencana yang dilihat paling mencolok berasal dari perut bumi. Nanti setidaknya ada 4 gunung besar yang mengalami ledakan dahsyat. Erupsi yang tidak biasa karena bisa memakan korban jiwa. Anak Gunung Krakatau juga harus menjadi perhatian karena mengalami erupsi yang mengerikan. Sedangkan gempa bumi terjadi di Jawa Barat. Kekuatannya sangat besar, mencapai 7 magnitudo. Yang paling mencolok itu adalah elemen tanah, di mana ada 4 gunung merah yang akan erupsi jelas banget. Di akhir tahun pun sudah terlihat gunungnya. Tapi ada 2 gunung yang akan muncul sangat jelas, bahkan abunya pun cukup luas. Semoga tidak ada korban, karena Mian jelasin ya. Hati-hati untuk BMKG, pantau terus. Mian lihat di sini di daerah Jawa Barat akan munculnya gempa terasa di Jawa Barat.
itu sekitar 7 skala Richter. Banjir besar rupanya tetap memberi warna tahun 2024. Seolah tak pernah terpecahkan, kasus banjir bandang selalu terjadi nyaris di setiap tahun. Tapi di tahun 2024 akan ada banjir yang mengerikan akibat bendungan bocor. Semua bencana alam itu datang dari rangkaian yang sambung menyambung antara elemen angin, udara, air, dan tanah. Akan adanya banjir besar masih di Jawa Barat, Jakarta Barat, seatap rumah. Bukannya hanya di Jakarta, masih bahas soal banjir. Di sini ada bendungan bocor besar, terus airnya tuh merusak perumahan warga. Ini jelas banget. Elemen air marah, bekerja sama dengan elemen udara, angin, yang dimana ombak sekitar bulan 8 itu besar. Semoga nggak terjadi tsunami, tapi tsunami itu jangka waktu 3 tahun ke depan. Jelas banget, bakal ada terjadi tsunami. Bencana juga datang dari langit. Akan ada pesawat yang dihempaskan dari ketinggian untuk kemudian hilang. Semua penumpang dan seluruh kru pesawat ikut hilang tanpa pernah bisa ditemukan. Sementara itu, kabar duka juga disampaikan oleh air laut, sebab bakal ada peristiwa kapal meledak hingga membuat penumpang berhamburan masuk ke laut. 32 jiwa. Jadi untuk udara di sini, Mian lihat ada awalnya si pesawat itu baik-baik aja, baru naik, terus sekitar beberapa menit, 15 menit atau 10 menit, itu keluar asap dan turun ke laut, dan itu sekitar ada 32-35 orang meninggal, tepatnya di bulan 4 takdir. Kalau misalnya di sini emang garis kehidupannya seperti itu, bukan hanya kelalaian aja. Laut ini dia pengangkut kapal besar, terus warna biru, pengangkut barang, minyak, itu meledak yang pertama. Yang kedua, warna biru, hijau, merah, terbakar. Semua orang lari, loncat ke laut untuk melindungi dirinya. Bencana alam masih menjadi berita duka di tahun 2024 yang tinggal hitungan hari. Lalu benarkah ada artis yang mengalami kecelakaan maut akibat disantet istri kedua? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Tidak hanya bencana alam yang akan menghebohkan publik, tahun 2024 juga diisi oleh skandal besar seorang aktor. Ia mengalami kecelakaan maut yang diakibatkan ulah istri kedua. Kondisi artis ini sangat memprihatinkan karena mengalami kejadian tragis di jalanan, dan penyebabnya adalah guna-guna istri kedua. Kelicikan, ilmu hitam di mana-mana. Artis, pemain sinetron, dia kecelakaan karena ilmu santet yang dibuat oleh istri keduanya. Terkenal, viral, dan netizen juga diduga istri yang kedua itu dia menggunakan guna-guna. Benar, tahun depan dunia artis masih akan diwarnai dengan kasus-kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Selain seorang aktor brewok yang akan ditangkap karena narkoba, ada sejumlah selebriti yang terciduk. Meski agak samar,
Mian menyebut inisial artis-artis yang bakal terjerat penyalahgunaan narkotika. Inisialnya N, terus ada juga B, S, DA, C. Ini wanita. Kalau wanita dia itu rambutnya pendek, seperti perawakannya tuh kayak tomboy, bertato. Dia pengguna narkoba sudah lama, tapi kegap di suatu tempat yang dimana seperti kayak tempat karaoke kayak gitu. Satu lagi cowok, brewok, rambutnya agak pendek, badannya agak berisi. Tapi benarkah tahun 2024 menjadi tahun keserakahan yang semua orang ingin menang dengan segala cara? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Tahun 2024 yang sudah diambang gerbang memang harus diwaspadai. Tingkatkan kehati-hatian karena Mian melihat akan banyak kematian. Ia menyebut tahun 2024 adalah tahun keserakahan. Semua orang mengejar kemenangan dengan berbagai cara, tak peduli salah atau benar, termasuk mengandalkan energi-energi kegelapan serta bertaburnya ilmu hitam. Tahun ini tahun serakah. Semua orang ingin menang. Semua orang dengan cara apapun dia lakukan. Aura negatif, ilmu hitam semuanya berdatangan. Banyak jiwa-jiwa yang dimana diambil oleh sosok mereka, menghasilkan stres, gila, sakit, bahkan bukan lagi setan, jin, iblis yang takut pada manusia, tapi manusia itu sendiri yang meminta bantuan mereka. Kemenangan itu akan didapatkan, gak usah dikasih tahu deh. Intinya kalau nanti setelah ada kemenangan itu nggak nyampe setahun itu bencana langsung muncul. Dan seperti selama ini, lahirnya pemimpin baru dibarengi dengan bergolaknya semesta. Pemimpin baru akan menghasilkan elemen baru. Siapapun nanti pengganti pemimpinnya, bencana alam akan ikut merayakan. Kalau kalian perhatikan, setiap pemimpin baru itu pasti ada bencana alam yang luar biasa. Jembatan runtuh, tsunami, terus sekarang erupsi. Hati-hati, banyak banget. Bahkan ada nyawa yang terancam, kematian. Tahun depan itu ada kematian. Sekarang santai-santai aja. Nanti pas udah waktunya, itu tuh orang tuh berbondong-bondong, ada yang saling pukul, saling merusak. Bahkan ada yang stres, gila, ada yang jantung meninggal. Kenapa? Mereka mati-matian untuk mendapatkan jabatan. Tahun 2024 diprediksi sebagai tahun penuh keserakahan. Suksesi kepemimpinan nasional ikut memberi pengaruh buruk ada alam semesta, sehingga banyak bencana berdatangan. Selain harus hati-hati, mari berdoa semoga tahun 2024 yang diramalkan jadi tahun kematian tetap penuh pengharapan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.